Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dengan NIM 1929142035. Di sini saya akan mempresentasikan proses penelitian proposal saya dari mata kuliah Jaringan Komunikasi Nirkabel dengan judul proposal WSN Based Solar Information System. Potensi energi terbarukan yang tersedia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tenaga surya. Mengingat letak Indonesia yang berada di wilayah Khatulistiwa, sehingga Indonesia sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang cukup. Panduan ini ditujukan khusus kepada pengembang yang memanfaatkan energi surya sebagai sistem informasi pemantauan tenaga surya di lingkungan perairan berbasis WSN. Proses pemanfaatan energi surya sebagai energi listrik dimulai dari tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, tahap operasi, dan tahap pasca operasi. Dampak yang ditimbulkan dari masing-masing tahap berbeda satu dengan lainnya, sehingga diperlukan upaya pengelolaan lingkungan untuk meminimalisir environmental impacts pada area PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Adapun dampak lingkungan yang ditemui pada sistem pembangkit antara lain kerusakan lahan, suara bising maupun limbah B3. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan untuk membuat sistem informasi pemantauan tenaga surya di lingkungan perairan berbasis WSN yang bekerja secara sistematis. WSN Based Solar Information System memberikan manfaat bagi kita karena bekerja secara otomatis untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas yang dilakukan terkait pembangkit listrik tenaga surya, dan sejalan dengan ketentuan yang telah diterapkan oleh pemerintah sehingga dicapai pembangkit listrik tenaga surya yang berkelanjutan serta berwawasan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini disusun sebagai pedoman atau rujukan pengelolaan lingkungan bagi para pengembang pembangkit listrik tenaga surya, baik yang sedang tahap perencanaan sampai tahap pengoperasian. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas yang dilakukan terkait pembangkit listrik tenaga surya, dan sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga dicapai pembangkit listrik tenaga surya yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Penelitian ini juga dapat dilakukan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas untuk menanamkan pentingnya pembangunan berwawasan lingkungan demi menjaga keseimbangan alam. Dalam tinjauan pustaka ada beberapa fitur atau alat yang digunakan, yaitu Arduino, Wireless Sensor Network, pemantauan kualitas air, panel surya, pembangkit listrik tenaga surya, model WiFi ESP8266, sensor debu di DSM501A. Dalam metode penelitian ada 5 penelitian yang dilakukan. Yang pertama yaitu tahap awal, yang kedua analisa sistem, yang ketiga metode pengembangan perangkat keras, yang keempat sensor tegangan, dan yang kelima diagram alur perencanaan atau perancangan. Berikut adalah diagram alur perencanaan. Yang pertama yaitu STAR. Kemudian analisa kebutuhan, kajian literatur, perancangan sistem, persiapan, cek fungsional, uji coba, pemantauan literatur, artikel ilmiah, kemudian N. Biaya dan jadwal pelaksanaan. Yang pertama, anggaran biaya. Jenis pengeluaran. Peralatan yang diperlukan sebanyak 1.765.000. Bahan habis pakai yaitu 3 juta. Perjalanan yaitu 3.350. Biaya lain-lain 8.800. Jadi jumlah semuanya yaitu 9.105.000. Jumlah semuanya yaitu 9.105. Kemudian jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan yaitu selama 4 minggu. Yang pertama yaitu
persiapan, yang kedua pengadaan alat dan bahan, yang ketiga pembuatan alat, yang keempat pemasaran produk, yang kelima evaluasi usaha, kemudian yang keenam pembuatan laporan. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.